Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Pitaloka, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Huluko MPD. Adapun topik yang saya angkat kali ini adalah guru tidak bisa tergantikan oleh robot. Mari kita simak lebih lanjut tentang topik tersebut. Semoga menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita. Pendidik menurut istilah sebagaimana yang dikatakan Ahmad Tafsir adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi anak didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikomotoriknya. Sedangkan pendidik menurut Imam Barnadib adalah tiap orang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Peran pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi dan pencapaian kedewasaan peserta didik dapat juga dilakukan oleh robot di masa akan datang. Apakah robot dapat menggantikan peran guru sebagai pendidik? Sahabat semua, ternyata akan digantikannya peran seorang guru sudah sejak lama diperbincangkan. Zaman dahulu, proses pembelajaran dilakukan dengan interaksi langsung antara guru dan murid. Bahkan menurut kepercayaan Arab kuno, setiap kebijaksanaan yang berharga untuk dipelajari selayaknya dipelajari dengan hati. Maka dari itu, si murid pada mulanya lebih banyak menghafalkan dengan hati apa yang dituturkan oleh sang guru. Ditakutkan dengan maraknya buku-buku, seseorang bisa belajar tanpa adanya guru yang membimbingnya. Namun, akhirnya berbagai pengetahuan termasuk ajaran agama pun dibukukan, tapi tanpa menghilangkan peran guru. Ketika radio diciptakan, ide sejenis ini pun muncul. Para ahli akan menyiarkan kuliah melalui radio ke banyak pelajar dan kita tidak akan memerlukan guru lagi. Begitupun ketika televisi ditemukan, ide yang sama juga muncul. Para ahli akan menyiarkan kuliah melalui televisi ke banyak pelajar. Namun pada kenyataannya, sampai hari ini kita masih harus pergi ke sekolah, belajar bersama bapak dan ibu guru. Mahasiswa masih harus pergi ke kampus untuk bertemu dengan dosen, dan bahkan mahasiswa S3 masih harus dibimbing oleh supervisor. Memang teknologi yang kita punya sekarang ini dapat mengganti berbagai tugas guru. Kita dapat mengakses berbagai materi pelajaran, latihan soal, dan bahkan ujian pun bisa dilakukan dengan online. 5 alasan mengapa robot tak mampu menggantikan peran guru. Pertama, terdapat pendidikan karakter di dalamnya. Ada banyak hal yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan karakter yang tentu bermanfaat bagi masa depannya kelak. Pendidikan karakter ini menyangkut tata krama, sopan santun, cara bersikap, tata bahasa, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu tidak akan mampu digantikan oleh keberadaan teknologi, sehingga hanya gurulah yang mampu melakukannya. Kedua, guru mampu mengenali permasalahan belajar anak. Tidak semua proses pembelajaran berjalan baik, sebab ada saja tantangan yang harus siap dihadapi. Tantangan tersebut juga seringkali berasal dari para siswanya sendiri, termasuk permasalahan dalam belajar. Tentunya, para gurulah yang mampu mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini akan sulit digantikan oleh keberadaan robot sebab berkaitan dengan banyak penyebab internal dan eksternal dari siswa itu sendiri. Ketiga, tidak hanya soal kecerdasan, tapi juga soal motivasi. Tujuan pendidikan nyatanya bukan hanya untuk mencetak generasi muda yang cerdas. Ada banyak hal lain yang justru tak terungkap. Salah satunya tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak. Hal ini tentunya sulit jika harus disampaikan oleh robot. Tidak mengherankan bahwa keberadaan guru tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Keempat, guru bukan hanya seorang pendidik, melainkan juga pembimbing. Seorang guru memang memiliki tanggung jawab yang sangat penting, bukan hanya sebagai seorang pendidik, Guru juga harus dapat menjadi pembimbing yang baik bagi para siswanya.
Dengan membimbing siswa, tentu ada banyak pendekatan yang perlu dilakukan. Hal ini rasanya sulit apabila digantikan dengan keberadaan robot. Kelima, robot tak mampu memahami secara emosional. Hal yang penting dari siswa bukan hanya mengenai kecerdasan kognitifnya semata. Ada banyak hal lain yang juga harus turut dipertimbangkan, salah satunya mengenai emosional. Tidak mudah untuk mendidik anak secara emosional, dan hal ini tidak mungkin dipahami oleh robot. Nyatanya, manusialah yang memiliki kemampuan emosional sehingga tidak bisa digantikan dengan robot. Tanya, apakah robot akan menggantikan manusia? Sofia menjawab bahwa lebih baik kerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CEO, you need to understand how people feel and how to motivate them to do their best.